Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hasmiati dengan NIM 859413148. Saya mahasiswa semester 7 dari UPPJJ Universitas Terbuka Makassar, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA mengenai kelistrikan, yaitu percobaan muatan listrik. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum percobaan muatan listrik. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini ada buku, sisir, isolasi, bola pingpong 2 buah, potongan-potongan kertas, kain wol, benang nilon, benang, dan juga plastik. Untuk langkah pertama, saya akan menggantungkan bola pingpong di pinggiran meja ini. Di sini saya menggunakan benang dan juga isolasi. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan plastik ini. Saya gosokkan plastik ini dengan baju saya. Setelah saya gosok, saya dekatkan dengan salah satu bola pingpong. Dan di sini terlihat antara plastik yang sudah saya gosok dengan baju dan bola pingpong adalah saling tarik-menarik. Akibat gesekan plastik dengan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Untuk percobaan kedua, saya menggunakan sisir plastik, potongan-potongan kertas, dan juga buku. Langkah kerjanya, saya akan menggosokkan sisir plastik ini dengan buku. Setelah saya gosok, saya akan dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas yang sudah saya potong-potong kecil. Ternyata setelah saya amati, ternyata potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Selanjutnya, saya akan diamkan pada jangka waktu tertentu dan mengamati potongan-potongan kertas yang menempel pada sisir. Setelah beberapa menit, saya amati potongan-potongan kertas mulai berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisir plastik. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik hanya bersifat sementara atau permanen. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan 2 bola pingpong kanan dan kiri menggunakan beberapa benda. Yang pertama, saya menggunakan kain wol, kemudian menggunakan plastik, dan juga akan menggunakan nilon. Benda yang pertama adalah kain wol. Saya akan gosokkan pada bola pingpong kanan dan kiri menggunakan kain wol.
untuk menggosoknya di permukaan bola yang saling berdekatan, jadi sebelah sini. Di sini saya akan menggosokkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Setelah saya gosok dua bola pingpong saya dengan kain wol, bola ini sama-sama menjadi bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong. Maka interaksi yang terjadi adalah mereka saling tolak-menolak. Ini karena muatannya sejenis. Dapat dilihat, gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Benda kedua, saya menggosok bola pingpong menggunakan plastik antara bola kanan dan kiri. Sama saya akan gosok di permukaan yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan plastik, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi listrik, yaitu gesekan antara plastik dengan bola pingpong yang menyebabkan perpindahan elektron dan membuat kedua bola bermuatan sejenis hingga terjadi gaya tolak-menolak. Benda ketiga yang saya gunakan untuk menggosok bola pingpong adalah nilon. Sama seperti percobaan 1 dan 2, saya akan gosokkan di bagian bola yang berdekatan. Setelah saya gosok dengan nilon, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena buah bola pingpong memiliki muatan yang sama, yaitu negatif. Karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan nilon, maka kedua bola pingpong terjadi gaya tolak-menolak. Percobaan berikutnya, saya akan menggosok bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan, saya gosok menggunakan kain wol, dan yang kiri saya gosok menggunakan plastik. Gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, yaitu kain wol dan plastik, ternyata terjadi interaksi saling tarik-menarik antara bola pingpong kanan dan kiri. Hal ini karena muatan antara kedua bola berbeda. Benda yang digosok kain wol akan bermuatan negatif dan benda yang digosok dengan plastik bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya, saya masih menggunakan kain wol di bagian kanan dan diganti menggunakan nilon di bagian kiri. Langkahnya sama, saya akan gosok di permukaan bola yang saling berdekatan.
Setelah saya gosok beberapa menit, reaksi yang ditimbulkan kedua bola adalah saling tarik-menarik. Ini karena adanya perbedaan muatan antara bola yang digosok dengan kain wool dan bola yang digosok dengan nilon. Bola yang digosok dengan kain wool bermuatan negatif dan bola yang digosok dengan nilon bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Langkah berikutnya, saya masih menggunakan kain wool di bagian kanan dan bagian kiri masih menggunakan plastik. Kedua benda ini saya akan menggosokkan di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah digosok, akan saya amati kedua bola saling tarik-menarik. Seperti percobaan sebelumnya, hal ini terjadi karena perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri yang digosok dengan benda yang berbeda. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan selanjutnya, di sini saya menggunakan nilon di bagian kanan dan di bagian kiri saya menggunakan plastik. Langkah kerjanya sama, akan saya gosok di bagian permukaan bolanya. Setelah saya gosok, ternyata reaksi yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Hal ini karena bola kanan dan kiri memiliki muatan yang berbeda akibat gosokan benda yang berbeda juga. Oleh karena itu, gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan selanjutnya, di sini saya menggunakan kain wool di bagian kanan dan di bagian kiri saya menggunakan plastik. Kedua benda ini saya akan gosokkan pada benda bola dan kita akan tunggu reaksinya. Di sini terlihat antara bola kanan dan kiri saling tarik-menarik. Hal ini karena perbedaan muatan yang mengakibatkan bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Percobaan berikutnya, saya menggunakan nilon di bagian kanan dan di bagian kiri saya menggunakan plastik. Saya akan gosokkan pada bola pingpong. Reaksi yang ditimbulkan sama di percobaan yang telah saya lakukan, yaitu kedua bola saling tarik-menarik. Dapat dilihat antara bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Hal ini terjadi adanya muatan antara bola kanan dan kiri akibat gesekan dengan benda yang berbeda.